Kenapa ada penamaan tahun Hijriah? Satu kali di era kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam satu riwayat yang sampai kemudian kepada kita, terjadilah satu peristiwa saat Umar kemudian mendapati satu utusan. Utusan ini datang, konon disebut sahabat A, konon disebut sahabat B. Singkatnya, datang utusan ini menyampaikan kemudian penjelasan dan klarifikasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disampaikan oleh utusan ini, "Ya Khalifah, wahai Khalifah, atatsna risalah, telah sampai kepada kami satu surat perintah dari Anda. Maktubun fiha Sya'ban, tertulis di atasnya, kerjakan ini, datang dari bulan Sya'ban." Datang surat dari Umar, ada perintah kerjakan ini di bulan Sya'ban. Tapi tidak pernah ditampilkan Sya'ban yang mana yang dimaksudkan. Apakah Sya'ban yang akan datang? Atau Sya'ban yang kemarin yang mungkin terlewat saat surat ini sampai? Khawatirnya datang surat ini kepada kami sudah melewati bulan Sya'ban. Ya, dulu kan nggak ada pos seperti sekarang, tidak ada JNE dan sebagainya, kan? Yang mungkin kemudian dikirimkan satu utusan. Khawatirnya surat itu sampai kepada kami, Sya'bannya sudah lewat. Kami khawatir tidak mampu menunaikan titah perintah seperti Anda sampaikan. Apakah yang dimaksud Sya'ban yang sekarang? Ataukah yang dimaksud Sya'ban yang akan datang? Masya Allah, disinilah kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar satu di antara 4 sahabat yang sangat jenius di masanya. Selain nanti ada sahabat-sahabat yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada Ammar bin As radhiyallahu taala anhu, juga yang lainnya. Umar bin Khattab, teman-teman sekalian, saking jeniusnya, seorang pemikir liberal dari Mesir namanya Toha Hussein. Itu ahli bahasa Arab. Ya, tapi kepakarannya dalam bahasa tidak menghentikan beliau untuk mengagumi Umar bin Khattab. Menulis satu kitab, khusus di dalam kitab itu kemudian menampilkan kejeniusan Umar bin Khattab. Judul kitabnya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ketika menerima kemudian klarifikasi itu, tiba-tiba yang dilakukan Umar, mengumpulkanlah kemudian para sahabat-sahabat kibar pada saat itu, pembesar-pembesar sahabat, untuk mendiskusikan. Ini ada satu peristiwa, dia bertanya tentang tahun, dan memang kita belum menetapkan tahun dalam kalender Islam kita. Bagaimana cara menetapkan tahunnya ini? Terjadilah kemudian diskusi di antara mereka untuk menetapkan pola penamaan sekaligus penetapan tahun kalender dalam masa keislaman. Untuk membahas penetapan tahun Islam yang kemudian menjadi kalender acuan bagi umat muslim di seantero dunia. Maka kemudian didiskusikanlah pada saat itu di bawah pimpinan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diundang kemudian beberapa sahabat-sahabat utama, disampaikan kemudian persoalannya, didiskusikan. Secara singkat kemudian beberapa mengusulkan. Ada usulan pertama, bagaimana kalau penetapan tahun itu ditetapkan berdasar tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang Masehi menetapkan tanggal Masehi dari kelahiran Al-Masih alaihi salam. Baik, maka usulan itu didiskusikan kemudian mendapatkan penolakan. Penolakan yang paling gampang adalah kekhawatiran kemudian Nabi SAW dikultuskan oleh sementara orang, seperti halnya Isa alaihi salam dikultuskan, bahkan kemudian diangkat oleh sementara orang, diduga sebagai Tuhan. Itu yang dikhawatirkan. Sampai turunan hukum dari sini kemudian ada larangan-larangan menyerupai seperti perayaan-perayaan ulang tahun yang tidak dibenarkan beberapa ketentuan-ketentuannya dalam syariat-syariat keislaman. Maka ditolaklah kemudian usulan yang pertama ini dengan penolakan yang lembut, diskusi. Itu biasa. Jadi kalau antum ingin menolak hal-hal yang lain, datang dengan argumentasi. Ya, diskusi dengan argumentasi yang baik, sehingga apa yang kita usulkan kalau baik jadi maslahat diterima dengan baik. Kalau maslahatnya kurang banyak, mengetahui bahwa oh ini kekurangannya, lantas kita bisa mengambil masukan orang lain yang lebih baik. Dalam taklim juga begitu ya. Anda yang belajar dengan saya, belum tentu dipastikan semua apa yang saya sampaikan mungkin benar keseluruhannya. Ada guru-guru yang lain yang lebih baik dari materi yang mungkin saya sampaikan. Ambil apa yang saya utarakan. Jika ada yang lebih baik kemudian menyampaikan dari materi yang sama yang dibahas, maka ambil yang lebih baik itu, Anda boleh tinggalkan apa yang saya sampaikan. Jelas sampai sini? Nah, ini cara yang lebih baik disampaikan oleh Al-Quran, juga petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Usulan kedua, ya Khalifah, bagaimana kalau kita tetapkan kalender Islam itu berdasarkan wafatnya Nabi SAW. Jadi kalau Masehi lahirnya, Nabinya, kemudian kalau kita berdasarkan wafatnya Nabi SAW.
Disampaikan usulan, dibahas, dirembukan, hasilnya penolakan. Dengan argumentasi lahir saja, sudah khawatir ada hadirnya pengkultusan, sampai kemudian keliru dalam memahaminya. Kami khawatir dengan mengambil tanggal dan tahun kematian, dikhawatirkan banyak bersedih pada saat itu. Coba antum cek, jangankan Nabi, Anda saja menetapkan misalnya 1 tahun dari wafatnya kerabat saudara Anda, bukankah pada saat itu yang lahir bukan kebahagiaan tapi kesedihan? Ya, murung lagi, ingat lagi, macam-macam lagi dan sebagainya. Maka itu kemudian dibahas, dikaji dan mendapatkan penolakan dengan penolakan cara musyawarah yang lembut. Secara singkat kemudian ada usulan. Sebagian menyebutkan usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Singkatnya datang usulan menyampaikan pada khalifah, bagaimana kalau kita tetapkan berdasar momentum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Makkah al-Mukarramah sampai kemudian ke Yathrib, yang dengan hijrah itu berubah kemudian namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dijelaskan kemudian latar belakang usulan itu. Dengan pertimbangan bahwa dengan hijrah itu ini masa perubahan dalam keislaman. Dengan pertimbangan pada hijrah itu kemudian disitulah titik-titik perjuangan dalam Islam yang melahirkan kesempurnaan dalam nilai keislaman. Di situ didapatkan kenyamanan dalam ibadah. Di situ didapatkan perubahan-perubahan karakteristik. Di situ didapatkan persatuan umat Islam. Bukankah saat hijrah di situ ada persatuan? Nabi ketika datang ke Madinah, hal yang pertama dilakukan selain membangun masjid adalah mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin. Mempersaudarakan Aus dengan Khazraj. Ini yang tadi di awal saya sampaikan, hakikat Islam yang benar menyatukan bukan memecah. Hakikat Islam yang benar menghadirkan cinta bukan luka. Jadi kalau Anda benar-benar kemudian mempraktikkan nilai keislaman, maka yang Anda lakukan pertama kali bagaimana membangun ukhuwah yang baik. Makanya sering saya sampaikan pesan, kalau Anda bergaul dengan siapapun, beda pemahaman boleh, tapi jangan sampai beda pemahaman itu menghalangi Anda untuk minum teh berdua, untuk diskusi, ya, untuk olahraga bareng-bareng, untuk saling memberikan senyuman. Paham sampai sini?